Assalamualaikum dulur, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang komunikasi kepemimpinannya. Komunikasi kepemimpinan ini ruang lingkup yang saya bahas adalah gaya komunikasi yang tepat dari seorang pemimpin ya, agar bisa membawa organisasi, institusi maupun komunitasnya mencapai tujuan yang diinginkan. Kan ada 3 poin penting yang sebagai dasar pembahasan. Yang pertama adalah bahwa pemimpin di sini sebagai komunikator yang menyampaikan pesan agar bisa dijalankan oleh yang dipimpin. Yang dipimpin ini komunikannya. Jadi dalam konsep dasar komunikasi kan komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan seperti itu. Itu satu. Kedua, gaya komunikasi pemimpin itu tergantung dengan model organisasi, komunitas, institusi yang dia pimpin. Misalnya ya, kalau yang dipimpin itu adalah dinas atau instansi pemerintah atau bahkan negara, tentu berbeda kalau yang dipimpin itu adalah DPRD misalnya, atau yang dipimpin itu adalah kelas misalnya, sebagai pemimpin di kelas, ketua kelas begitu, atau yang dipimpin adalah kampus. Saya tadi menyampaikan tentang DPRD ya, karena DPRD itu beda dengan pemerintahan ya. DPRD itu kolektif kolegial gitu ya. DPR itu kolektif kolegial. Pemimpinnya tentu cara berkomunikasi ketua DPR kepada anggota DPR itu berbeda dengan gaya komunikasi bupati kepada kepala dinas atau kepala dinas kepada anak buahnya, kira-kira seperti itu. Poin ketiga yang menjadi dasar pembahasan kita adalah gaya komunikasi pemimpin, baik dalam konsep maupun dalam istilah ya, punya keterhubungan pula dengan gaya kepemimpinan. Dalam konteks bisa jadi seseorang saat memimpin itu membawa karakter dirinya saat berkomunikasi. Saya saat memimpin negara, saya saat memimpin DPR, saya saat memimpin kelas sebagai ketua kelas, atau saya memimpin kampus sebagai rektor, tentu saya punya karakter yang saya bawa. Nah, itulah yang harus diperhatikan juga dalam menelaah model-model gaya kepemimpinan dan gaya komunikasi saat memimpin. Ini dua hal yang berbeda walaupun punya keterkaitan gitu. Ini makanya tadi saya sebut ada keterhubungan. Dulur-dulur yang saya cintai, dalam gaya komunikasi kepemimpinan ini ada teori yang cukup populer. Ini namanya teori Likert ya. Likert ini salah satu pakar. Dia menyebutkan ada 4 sistem. 4 sistem yang kemudian diterjemahkan sebagai 4 gaya komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi otoritarian, komunikasi mutlak. Pemimpin mengasih pesan kepada yang dipimpin dan yang dipimpin harus menjalankan apa yang dipesankan itu. Karena itu jadi instruksi, jadi titah, jadi perintah. Nah, ini biasa terjadi misalnya di militer, di pemerintahan yang otoriter misalnya kan ya. Pemimpin itu punya begini, kamu harus jalankan. Atau di kepemimpinan yang sifatnya mutlak religiositas begitu, ketika pemimpinnya punya kedudukan kuat sehingga dia bisa memberi dogma, doktrin dan sebagainya yang dia bertitah harus dilakukan, kira-kira seperti itu. Gaya pertama yang dijelaskan oleh Likert ini tadi. Yang kedua, semi mutlak. Pemimpin punya orang-orang kepercayaan, jadi dia cuma memberikan gambaran besar, nanti diimplementasikan oleh orang-orang kepercayaan itu. Maka itu ya, dalam proses kepemimpinan itu kadang-kadang misalnya di militer atau khususnya di kenegaraan, pemimpinnya memang otoriter tapi dia punya kaki tangan yang dia kasih gambaran besar saja tugas-tugasnya apa, lalu implementasinya dijalankan oleh kaki tangan itu tadi. Tangan kanan maksudnya. Tangan kanan kan orang kepercayaan. Orang kepercayaan inilah yang menjalankan perintah-perintah umum dari presiden itu yang kemudian dikhususkan oleh dia. Maka itu dulu kita mungkin pernah dengar, dia itu kepercayaannya presiden, dia itu kepercayaannya bupati. Jadi dia punya otoritas. Padahal presiden itu sebenarnya memberikan otoritas secara umum, tetapi
di tangan kanan ini dia menjadi otoritas kecil, maka itu disebut semi mutlak atau benevolent autoritatif. Tidak mutlak banget, tapi juga ada tetesan keotoriteran. Dalam konsep tadi yang saya mutlak tadi tetap ada komunikasi dua arah, tapi semi tidak banyak. Dia hanya menyampaikan laporan, terus menyampaikan kondisi-kondisi secara garis besar saja. Kalau di yang pertama jelas satu arah, instruksi. Kalau yang gaya kepemimpinan yang pertama tadi otoriter penuh. Nah, ini tadi kan semi. Lalu yang ketiga, gaya kepemimpinan konsultatif. Pemimpin memberi ruang diskusi orang-orang yang dipimpin. Yang dipimpin boleh memberikan gagasan-gagasan ide, bahkan membuat keputusan sendiri untuk hal-hal yang sifatnya strategis, asalkan tidak keluar dari norma-norma yang sudah disepakati bersama. Ini biasanya ada di kampus-kampus ya. Kampus-kampus dosen kan memiliki otoritas, dia bisa mengusulkan kepada rektor itu begini, sangat cair begitu. Ini konsultatif. Bahkan kadangkala rektor memberikan ruang-ruang apa kurangnya apa, dosen kampus ini kurangnya apa, sarana ini kurangnya apa. Rektor maksud saya, rektor punya otoritas, tetapi dia tetap menyerap aspirasi dari dosen-dosen gitu ya, dari karyawan-karyawan tetap. Jadi tetap cair, tetapi rektor tetap punya otoritas. Misalnya di kampus konsultatif seperti itu. Termasuk pula pada proses perkuliahan antara dosen dan mahasiswa. Dosen kan memberikan tugas-tugas, terus mahasiswa kadang-kadang berkonsultasi juga, ya jawab semampunya. Misalnya kalau mahasiswa gak bisa sistem begini, kalau mahasiswa gak bisa daring seperti ini, saya kasih model daring seperti ini. Kalau gak bisa pakai Zoom, ayo kita pakai Google Meet, ayo kita pakai WhatsApp, ayo kita pakai apapun itu. Kalau otoriter kan nggak bisa, kon iso gak iso kudu Zoom. Nah itu otoriter. Ini kan konsultatif ya. Jadi ada upaya untuk saling mengisi, saling memberikan usul dan saran. Yang keempat dalam teori Likert itu adalah partisipatif group. Nah ini lebih menarik lagi karena ini sangat cair. Ini biasanya terjadi dalam kepemimpinan yang sifatnya kolektif kolegial begitu. Jadi kita diskusi, tidak ada yang lebih punya otoritas. Pemimpin di sini sifatnya hanya memfasilitasi. Ini kayak di DPR yang sifatnya kolektif kolegial, itu juga di kelas misalnya. Kalau saya jadi ketua kelas, tidak mungkin saya memberikan otoriter kepada teman-teman saya sesama mahasiswa, nggak mungkin. Saya malah dimarahi sama mereka. Kadang-kadang mereka lebih galak daripada ketua kelas kan. Ketua kelas ya sifatnya memfasilitasi saja. Mahasiswa-mahasiswa lain sama-sama anggota, hanya dipilih mewakili para mahasiswa di kelas tersebut. Ini yang hal lain yang juga saya bahas dalam kesempatan ini adalah karakter orang dan model institusi. Ini yang sempat kita bahas di awal tadi, bahwa semua institusi, organisasi, komunitas itu punya model-model yang berbeda. Kadang karakter orang yang otoritatif suka memaksakan kehendak, tidak cocok untuk memimpin di sistem yang kolektif kolegial kayak ketua kelas, ketua DPR. Pernah ada ketua DPR di sebuah kota di Jawa Timur, begitu dia otoritatif, gak direken karena memang bukan pada tempatnya. Otoritatif bukan pada tempatnya ketua DPR, gak iso ketua DPR otoritatif karena anggota-anggotanya itu punya kapasitas yang sama. Dia hanya dipilih berdasarkan mekanisme tertentu, sistem tertentu, tapi dia tidak punya kekuasaan mutlak untuk memimpin, ini tidak punya. Beda kalau kayak di militer atau di negara yang ada presiden, yang ada kepala dinas, yang kemudian yang ada struktur hierarkis yang jelas begitu, yang tidak kolegial tadi. Ada beberapa gaya komunikasi lain, misalnya controlling, yaitu pemimpin itu mengatur penuh. Equalitarian, pemimpin itu menyiapkan ruang komunikasi yang setara. Ada struktural, kepemimpinan yang ruang komunikasi diciptakan tetapi sangat normatif, sangat formal begitu, sehingga tidak bisa bergejekan, tidak bisa bercanda karena biasanya di sistem ada sistemnya. Jadi kalau mau
kritik saran, masukan situ, nanti saya jawab. Sangat robotik ya, sangat mekanik begitu. Ada juga relinquishing, pemimpin bisa menurunkan keinginannya demi memfasilitasi yang dipimpinnya. Jadi saya punya keinginan, anak buah saya yang ini gak bisa, maka ya sudahlah, keinginan saya turunkan. Tetapi di sisi lain anak buah saya yang kayaknya bisa melakukan hal lebih banyak, maka itu yang saya genjot untuk ayo kamu lebih maksimal lagi kerjanya dan seterusnya. Jadi memang ada suatu struktur yang bisa seperti itu. Kalau yang di bidang A ini tidak bisa dimaksimalkan, maka dimaksimalkan ke bidang B. Di bidang C nggak bisa maksimal, yang bidang D kita maksimalkan. Jadi bisa, itu ada institusi-institusi yang sifatnya sangat sangat memungkinkan untuk dibuat keseimbangan seperti itu. Lalu ada gaya komunikasi lain, yaitu dinamis. Dinamis ini ya menyesuaikan keadaan, bisa mencangkup controlling, equalitarian, struktural, dan relinquishing. Ini relinquishing maksud saya, itu bisa ya, semua bisa masuk di gaya dinamis itu. Memang idealnya ya dinamis lah, tetapi kan tidak semua institusi, tidak semua komunitas, tidak semua organisasi itu bisa dengan model dinamis. Militer gak memungkinkan untuk dinamis karena dia butuh satu komando gitu. Kalau gak satu komando malah cerai-berai nanti, malah repot. Begitu pula kenegaraan, ada gaya yang cocok juga. Gitu juga ketua kelas tadi, di kelas ada gaya yang cocok, di kampus ada yang gaya cocok. Dulu sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat baik untuk saya maupun dulur-dulur sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.